Lah niki bagaimana sebetulnya rumah ibadah itu berfungsi sebagai mengikat kerukunan. Cek podo rukun. Ngoten Pak Oto. Niki jawabannya singkat, padat, jelas. Niku biasanya Pak Oto jos ngoten niku. Monggo Pak Oto. Bapak Ibu sekalian, memang tempat ibadah. Kalau perkenalkan dulu, kula saking pengayat nami kula Oto Bambang Wahyudi, kula saking pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salah satu tugas kita memang adalah untuk bagaimana caranya agar tempat ibadah kita itu tidak hanya semata-mata untuk kegiatan ritual sholat, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Yang tujuannya adalah untuk membangun satu kerukunan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa saja? Kalau di penghayat ada, kalau saya menamakan tempat ibadah itu adalah tempat sanggar, ada sanggarnya. Sanggar itu tidak hanya untuk sujud, tetapi juga untuk pendidikan, juga untuk semua umat ini. Nah, kalau kita ingin membangun, kita ingin menyumbangkan, kita jangan sampai mempunyai satu pamrih apapun. Kita tidak boleh jadi seorang penghayat. Kalau kita akan membantu tempat ibadah, kita jangan mempunyai satu pamrih. Saya sebagai seorang penghayat, saya juga ikut membantu. Saya juga ikut sebagai donatur masjid di tempat saya. Ini setiap bulan kita terus bangun. Ini yang karena apa? Karena kita meyakini bahwa tempat ini adalah untuk membina satu kerukunan umat. Rahmatil lil alamin. Jadi bukan masjid itu sebenarnya atau tempat ibadah atau Islam itu hanya bukan rahmatil lil muslimin, tapi lil alamin. Untuk semua umat. Ini yang kita yakini. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan punya satu pamrih untuk membantu tempat-tempat ibadah. Saya pikir itu Pak Sutarman. Matur nuwun. Sami. Rupanya Gus Nizam akan menambahkan. Ya, saya tambahkan. Saya simpulkan begini, masjid adalah suatu tempat berlakunya wilayah kekuasaan Khalifatullah fil ardi secara sempurna, di mana di dalamnya terdapat kesatuan gerak di bawah komando satu imam. Jadi yang paling inti ya untuk merukunkan, mensejahterakan dan sebagainya dan seterusnya, kemaslahatan umat dan kemaslahatan umum sesungguhnya berpusat di masjid. Nah, ini dibutuhkan satu imam, satu pemimpin, di mana ya yang adil, imam adil, yang bijak, yang alim, yang tahu benar hukum Islam dan seterusnya dan sebagainya. Namun sekarang jauh dari syarat rukun mendirikan suatu masjid. Bahwa masjid itu benar-benar Baitullah, di mana Allah memilih atau mentakdirkan khalifahnya, wakilnya di bumi satu orang. Yaitu disebut nadir itu, yang bertanggung jawab penuh secara utuh. Sang imamlah pemegang otoritas penuh yang sah menentukan kapan harus mulai sholat, takbiratul ihram, dan kapan harus selesai sholatnya, salam. Sang imam inilah yang punya kuasa penuh kapan harus berperang, takbir. Takbir itu berperang melawan hawa nafsu sendiri. Dan kapan harus berdamai, ya salam itu. Semua anggota jamaah atau makmum hanya mengikuti sang imam. Maka siapa yang menolak mengikuti gerakan sang imam, kalau dalam sholat dohir mengikuti gerak imam, takbir dan seterusnya, skala luas
sholat dalam arti hakikat adalah gerakan imam adil, yang bijak, yang rahmatan lil alamin. Siapa yang menolak mengikuti gerakan sang imam berarti ia keluar dari masjid, keluar dari jamaah, keluar dari wilayah khalifah ilahi. Na'udzubillah. Keluar dari jamaatul muslimin. Maka nggak mungkin orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu memakmurkan masjid. Tidak mungkin. Kenapa? Karena aslinya mereka menyadari bahwa mereka sendiri ingkar terhadap kepentingan agama Allah. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal dalam neraka. Masih duwe piro ae. Akeh nek mikirno kehidupan akhirat niki gak kanggo kabeh. Sing kanggo niku sujud sampai amal soleh sing ikhlas niku. Dan itu semua sebagai tempat adalah masjid sentral. Maka zaman akhir masjid itu berbuat sebagainya harus bisnis yang macam-macam. Oh inilah zaman akhir yang jauh dari tatanan di zaman salaf yang masih kuat kebenaran dan kesolehan para pemimpin agama di zaman salaf, yaitu zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mari kita dengarkan 2 menit. Iya, kita dengarkan 2 menit. Tapi terjemahannya jangan banyak-banyak, Gus. Langsung aja terjemahin ya. Betul. Ya. Betul ya, Syekh. يقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Al-murad min hadha, أن أقرب الناس, orang yang paling dekat, مودة للمسلمين هم النصارى, orang yang paling dekat cinta kasih adalah orang Kristen. Tepuk tangan. ولقد احترم الإسلام الأديان الأخرى احتراما كبيرا. Oleh karena itu Islam ini selalu menghormati agama yang lain, termasuk Yahudi dan Kristen. Toleransinya luar biasa dalam Islam. وأنصف الإسلام أهل الكتاب. والدليل على ذلك حينما قدم وفد من نجران وهم نصارى. Disinilah ada delegasi Najran, di mana delegasi Najran ini dari orang-orang Arab Kristen. Ini sangat hormat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menghormat sampai Rasulullah mempersilakan sholat di dalam masjid orang Kristen. Tepuk tangan. Hayya, halas. Naam, wahad. فحينما قدم وفد نجران في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان وقت صلاتهم فقاموا يصلون فأراد الناس أن يمنعوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم أي اتركوهم. Disinilah ketika orang-orang Kristen, orang Najran ini sekitar orang 60 masuk masjid dan mereka akan sholat di masjid. Banyak orang Arab waktu itu, para sahabat melarang. Tapi apa kata Rasulullah? Da'u watraku. Jangan dilarang, silakan mereka sholat di masjid orang-orang Kristen Najran itu. فاستقبلوا المشرق وصلوا صلاتهم dan menghadap ke timur, sholat seperti cara sholat mereka في مسجد رسول الله di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah toleransi Islam, bahkan orang Kristen boleh sholat di masjid. Karena ini menyangkut beberapa hal terkait sama Nasrani, ini ada Romo Yusi Quincy. Saya minta komen dari jenengan terkait dengan
tadi yang disampaikan bahwa orang Islam itu toleransi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dicontohkan. Monggo Romo Yusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kiai yang bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Yang kami hormati ketua dan pengurus Masjid At-Taqwa, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kami sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini kami dapat bersama-sama dengan para kiai, para pengurus dan ketua masjid, juga bersama Bapak Ibu sekalian. Memang dari kami Katolik, saya Yusi, ada banyak perjumpaan kami khususnya dengan pihak Muslim, juga dengan agama-agama lain. Suatu kebesaran dari kami gereja juga merasakan begitu berbahagia pada saat tempat-tempat ibadah, misalnya masjid, khususnya di Pondok Pesantren Kiai Nisam, yang selalu juga bersama-sama dengan kami untuk merukunkan kami, untuk mempersatukan kami, dan untuk berbuat banyak hal untuk dapat juga saling berbagi. Misalnya juga yang baru-baru saja terjadi, khususnya di Jakarta, ada terowongan silaturahmi antara Masjid Istiqlal dengan katedral. Dan ini saat ini teman-teman dari Masjid Istiqlal bisa jalan-jalan ke gereja kami katedral. Begitu pula sebaliknya, dari gereja katedral juga bisa berkunjung jalan-jalan ke Masjid Istiqlal. Khususnya kedua hubungan baik ini dari pihak Muslim Islam dan dari kami Katolik juga selalu menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak. Dan memang pada malam hari ini apa yang kita bicarakan tidak hanya sekedar kita bicarakan, tetapi juga telah bersama-sama kita lakukan bersama yang terhormat Kiai Nisam sejak beberapa tahun yang lalu. Dan ini akan kita teruskan untuk tetap menjalin tali silaturahmi kita bersama-sama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami Katolik.